431.471 kasus kekerasan terhadap wanita. Bahkan dalam kurun waktu 12 tahun, kekerasan terhadap wanita meningkat sebanyak 792%. Tindak kekerasan ini terjadi karena masih ada anggapan, kekuasaan dan superioritas di mana pria menempatkan diri lebih tinggi daripada wanita. Kejadian yang kerap ditemui di lingkungan sekitar, baik keluarga, pertemanan, lingkungan sekolah, dan masyarakat. Masih banyak wanita yang bekerja dengan kemampuan sama seperti pria, namun penghasilan yang diberikan jauh lebih rendah. Badan Pusat Statistik dalam laporan perekonomian 2019 mencatat, kesenjangan antara upah pria dan wanita semakin lebar. Dari dulu hingga sekarang, dan bahkan hingga tahun 2073 nanti, akan tetap menjadi masa kelam bagi perempuan. Sebab kesetaraan penuh di segala bidang itu tidak akan kita dapatkan hingga puluhan tahun lamanya. Indonesia sendiri berada di peringkat 141 dari 187 negara, di mana wanita di Indonesia hanya menikmati 64,38% hak yang dinikmati pria. Apakah ketidaksetaraan akan terus ada di sekeliling kita? Bisakah kita membela ketidakadilan gender? Pertanyaan yang ada dalam benak kalian akan kita jawab bersama dengan pembicara kita yang memiliki berbagai cerita. Bicara masalah gender equality itu kan sebenarnya kesetaraan gender kalau dibahasakan di Indonesia ya, Gabriela ya. Nah, kesetaraan gender ini yang suka salah di Indonesia itu suka dianggap laki-laki emang dan perempuan memang secara kodrat berbeda, secara fisik berbeda. Tapi yang mau kita maksud di kesetaraan gender itu maksudnya bahwa laki-laki dan perempuan itu punya fungsi dan punya potensi yang sama dan setara dalam 3 bidang, yaitu di kehidupan pribadi, masyarakat, dan bernegara. Itu maksudnya kesetaraan gender. Bukan bahwa secara fisik memang perempuan dan laki-laki sama, tidak. Itu yang suka salah di ini. Nah, kalau seksisme sendiri sebenarnya gini. Kalau kita bicara tentang kita mundur lagi ke belakangnya. Kalau kita bilang seks atau jenis kelamin dan gender. Kalau seks itu kita bicara tentang fungsi biologisnya manusia, dibedakan dari jenis kelaminnya. Nah, kalau gender ini kita bicara tentang bagaimana fungsi sosiologisnya manusia, dibedakan dari gender itu, nanti ujungnya ke prasangka gender. Prasangka gender itu yang tadi jadi seksisme. Seksisme itu sendiri prasangka negatif atau yang mengarah ke diskriminasi gender. Nah, kalau kita ngomong seksisme, erat hubungannya dengan patriarki dan misoginis. Tapi seksisme belum tentu bersifat misoginis. Sedangkan misoginis pastinya seksisme. Yang berkembang di masyarakat Indonesia gitu ya, bahwa korban kekerasan gender itu adalah memang mayoritas perempuan dan anak karena posisinya memang subordinat dalam masyarakat kita. Tapi mitos yang berkembang adalah hanya perempuan lemah yang tidak punya capital yang rentan terhadap diskriminasi. Nyatanya, semua perempuan selama berada dalam kultur patriarki punya potensi yang sama menjadi korban. Kita ambil contoh, kalau kita ngomong secara struktural, piramida, bentuk struktur sosial kita selalu mengerucut piramida gitu. Jadi semakin tinggi posisinya, posisi sosial semakin tinggi, pasti chance-nya perempuan untuk menduduki posisi itu semakin rendah dibandingkan dengan laki-laki. Berbeda kalau kita bicara potensi laki-laki untuk mencapai posisi puncak, itu sama aja dari rendah sampai posisi itu puncak akan punya potensi yang sama untuk laki-laki. Kenapa? Kita punya standar ganda untuk perempuan. Ketika perempuan mencapai posisi kerja tertentu, dia masih dituntut dengan tugas-tugasnya yang dikodratkan
kepadanya oleh sistem sosial. Kita perempuan dianggap masih punya kewajiban yang lebih kodrati, yaitu untuk mengurus rumah tangga. Itu tadi salah satu tantangannya. Dan itu nggak hanya berlaku untuk perempuan dengan kelas sosial tertentu, tapi semua perempuan. Jawabannya bisa dan tidak, gitu. Jadi kalau kita bicara woman empowerment itu adalah bagian dari untuk memenuhi kebutuhan praktis gender. Dalam kebutuhan gender ada dua kebutuhan, yaitu kebutuhan praktis dan kebutuhan strategis. Kebutuhan praktis ini adalah kebutuhan jangka pendek, sedangkan kebutuhan strategis ini adalah kebutuhan jangka panjang. Nah, woman empowerment berguna di kebutuhan praktis ini. Kenapa? Dia memperbaiki kondisi hidup perempuan. Tapi secara jangka panjang, ketika kondisi patriarkinya tidak diubah, tidak akan berpengaruh apapun terhadap pemberdayaan dan kesetaraan gender. Ya, kalau di Indonesia dan sebenarnya banyak negara di Asia lainnya ya, feminisme masih suka dibenturkan dengan norma-norma agama. Padahal sebenarnya agama kita juga ajarannya itu sangat berpengaruh dengan budaya. Banyak sekali nilai-nilai agama sebenarnya yang didominasi budaya patriarki. Jadi apa yang diajarkan, apa yang disiarkan itu sebenarnya tidak berimbang secara gender. Banyak sekali tafsir-tafsir agama yang sebenarnya tidak adil gender. Padahal sebenarnya dalam agama ada nilai bahwa manusia itu adalah semua sama di mata Tuhan. Saya rasa itu berlaku untuk semua agama. Nah, budaya patriarki ini yang menimbulkan bias gender dalam menyebarkan nilai-nilai agama. Nah, feminisme suka dibenturkan dengan nilai agama sehingga dianggap feminis itu tidak apa yang feminis lakukan tidak sesuai sebenarnya dengan nilai agama. Padahal tidak demikian. Yang feminis lakukan adalah berusaha merebut kembali hak yang sudah difitrahkan kepada tiap manusia, termasuk perempuan, untuk dapat hidup secara maksimal dan mempraktikkan potensinya sesuai potensi-potensi yang ada dari tiap individu tanpa memandang gendernya. Penting banget Gabriela sebenarnya gini. Jadi kalau kita mungkin tidak sadar kalau berpikir secara marginal, tapi gini, survei membuktikan bahwa negara-negara dengan global gender index yang lebih sedikit gitu, gender gap indexnya itu lebih rendah, itu terbukti mampu mensejahterakan rakyatnya dengan lebih baik. Indonesia sendiri saat ini di 2001 yang terakhir itu posisinya di 101 dari 156 negara. Sebelumnya 2020 itu 15 peringkat lebih tinggi dibanding 2021, itu di posisi 85. Nah, COVID sendiri berpengaruh. Kita bisa lihat bagaimana kalau negara kita tidak memaksimalkan semua potensinya dengan mengerdilkan posisi perempuan dalam pembangunan. Makanya penting sekali ada kesetaraan gender supaya apa? Tiap-tiap individu dari angkatan kerja produktif itu mampu memaksimalkan potensinya tanpa dibatasi batas-batas patriarki, tanpa dibatasi batas-batas budaya yang menyebabkan dia tidak bisa bertumbuh lagi sebenarnya. Padahal bisa. Jadi di sini kita perlu menyimak dulu ya, ada beberapa istilah. Tadi di sesi 1 kita sudah belajar tentang apa itu gender. Jadi gender itu sebetulnya adalah karakteristik dan atribut kita yang sebetulnya lebih banyak dipengaruhi atau ditentukan berdasarkan konstruk sosial seperti itu ya. Nah, kalau di dalam dunia medis sendiri kita sebetulnya perlu membedakan ada
4 aspek nih, rekan-rekan sekalian, yang empat-empatnya ini bisa berjalan beriringan, tapi dalam beberapa situasi juga bisa berjalan secara berbeda. Ya, ada yang disebut dengan sex atau biological reality, ada yang disebut gender identity, dan ada juga yang disebut dengan gender roles ya. Kemudian yang keempat adalah lebih terkait dengan sexual orientation, seperti itu. Nah, saya lihat dalam percakapan-percakapan di media atau dalam keseharian, seringkali kita itu bercampur aduk gitu ya. Kita tidak membedakan hal-hal seperti ini, seperti itu. Dan mungkin sebelum lanjut, saya juga merasa kita perlu mencermati istilah inequality sama equity. Jadi seringkali di dalam dunia internasional kita hari-hari ini lebih menyebutnya dengan istilah equity ya dibandingkan equality, karena ada perbedaan makna. Kalau kita bicara equality, kita itu berbicara kayak sama rata gitu, kayak laki-laki, perempuan, atau mungkin kelompok-kelompok lain. Kalau misalnya dikasih analogi, kita disuruh lomba gitu ya, ya udah jalannya sama gitu. Padahal kita starting point-nya beda gitu. Sedangkan kalau kita bicara equity, kita merujuk pada bukan hanya hasil, tapi prosesnya juga adil gitu. Mengakui bahwa masing-masing pihak itu starting point-nya beda-beda. Jadi misalnya kayak tadi ya, kalau perempuan itu kan sebetulnya ada dimensi dalam kehidupannya yang memang berbeda ya. Mungkin dia ada reproductive cycle seperti itu, yang pada laki-laki berbeda. Mungkin seperti itu. Dalam percakapan kita terkait gender, kita perlu membedakan 4 hal yang tadi saya sebutkan ya. Biology atau sex, kemudian gender roles, kemudian gender identity, dan sexual orientation. Nah, hari ini memang kita berfokus pada gender expression atau gender roles, yang itu merupakan sebetulnya sebuah kontinuum tuh. Jadi ini bukannya hitam putih ya, tapi ini sebuah kontinuum. Kalau kita bicara gender expression itu ada gender expression yang maskulin, ada yang feminin di kedua kutub ya. Tapi it's a continuum. Jadi ada yang di tengah-tengah, ada androgyny, dan memang hal ini banyak dipengaruhi juga dengan tadi nilai-nilai, ekspektasi, dan norma sosial budaya yang ada di sekitar kita gitu. Nah, jadi meskipun ini bisa dibedakan, tapi memang kita juga perlu melihat secara konteks keseluruhan. Jadi misalnya ada orang yang memang dia biologinya sudah jelas, misalnya laki-laki gitu ya, tapi dia mau ekspresi gendernya mungkin tidak seperti mungkin maskulinitas yang normatif di tempat dia. Maksudnya itu ada spektrumnya seperti itu. Sebenarnya ya, kalau terkait dengan parenting, tadi kalau kita mengacukan pada 4 aspek tadi ya, kalau kita kembali ke anak-anak pada umur dia sekitar 3 atau 4 tahun, anak-anak sebetulnya sudah memiliki sense of gender identity. Ini kita bicara identitas gender dulu. Identitas gender itu definisinya apa penghayatan internal seseorang itu akan diri dia. Am I a male or am I a man or am I a woman? Seperti itu ya. Beda dengan male atau female. Kalau male atau female itu lebih ke biologi gitu. Itu sebetulnya dari anak 3 atau 4 tahun dia sudah mulai ada sense seperti itu. Nah, itu sesuatu yang natural. Kebanyakan orang-orang itu penghayatan identitas gendernya selaras dengan kondisi biologi yang terberikan pada dirinya dia. Ya. Tetapi pada persentase yang lebih kecil ada orang-orang yang mengalami mismatch antara identitas ya, dengan kondisi biologi dia. Itu yang kita temui pada kasus gender dysphoria.
ya, gender dysphoria atau yang disebut juga transgender seperti itu. Nah, kita sendiri sudah berkembang ya. Kita tidak lagi menyebutnya gender identity disorder karena kita mau mengaffirm rekan-rekan yang mengalami peristiwa tersebut yang menjadi satu masalah itu bukan pada penghayatan identitas gendernya. Kita tidak menganggap itu sebagai gangguan jiwa, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika dia mengalami mismatch antara tadi penghayatan gender dia dengan kondisi biologi dia. Nah, di situ yang menimbulkan distress yang besar. Nah, kalau kita kembalikan ke edukasi seperti apa dari orang tua ke anaknya, mungkin kita bisa pertama-tama dengan tadi kita mengarahkan, tetapi tidak menanamkan stereotip yang bias. Jadi kita sebagai orang tua perlu juga menyadari bias terkait gender kita apa ya. Misalnya kan, anak perempuan, kalau yang zaman dulu mungkin ya, anak perempuan tidak usah sekolah terlalu tinggi. Nah, itu kan bias-bias seperti itu. Dan juga perlu saya garis bawahi, ini tidak hanya merugikan gender perempuan saja, meskipun kalau kita bicara secara konteks luas, yang lebih terdampak memang perempuan ya. Tapi gender stereotyping seperti ini juga merugikan laki-laki. Karena misalnya kita katakan ke anak laki-laki, boys don't cry gitu ya, anak-anak laki-laki nggak boleh menangis. Itu memang bisa berkaitan dengan anak laki-laki atau gender male yang kurang mampu mengekspresikan emosinya dia, sehingga nantinya ketika dia dewasa dia akan mengambil coping yang sifatnya misalnya agresif, atau dia misalnya jadi menggunakan zat adiksi seperti itu. Itu ada studi-studi yang mengkorelasikannya ke sana. Jadi kita juga berimbang melihatnya. Ada dampak pada laki-laki dan juga tentunya pada perempuan seperti itu. Memang dewasa ini disadari sekali, bahkan juga oleh berbagai lembaga internasional seperti WHO ya, bahwa gender itu memiliki peran atau dampak yang besar bagi kesehatan secara umum ya. Kita ambil contoh COVID saja ya. Contoh COVID, data COVID menunjukkan bahwa laki-laki itu lebih terdampak secara fisik oleh COVID, oleh angka mortalitasnya seperti itu. Tetapi kalau kita bicara kesehatan mental, data menunjukkan perempuan yang lebih terdampak oleh COVID ya. Dan hal ini juga menjadi perhatian karena selama COVID ini kita lihat misalnya angka kekerasan domestik atau kekerasan dalam rumah tangga yang mana perempuan banyak menjadi korbannya itu meningkat ya. Dan juga COVID ini membuat kita menyadari bahwa perempuan itu tidak mudah ya. Selama pandemi ini perempuan mengalami triple burden. Dia perlu menghidupi keluarganya dengan pekerjaan yang dia mendapatkan gaji, itu burden pertama. Kemudian burden melakukan tugas-tugas rumah tangga dan burden membesarkan anak di berbagai budaya seperti itu, seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh pembicara pertama ya. Itu berkontribusi juga gender inequity ini pada tingkat distress dan masalah kesehatan jiwa pada perempuan yang lebih tinggi seperti itu. Dan kalau kita lihat memang apalagi ya pada perempuan-perempuan yang mengalami gender inequity yang sudah sampai tahapnya gender based violence ya, derajatnya sudah seperti itu, maka saya ambil contoh angka depresi itu 2 kali lipat dibandingkan dengan yang tidak mengalami gender violence seperti itu. Juga misalnya angka ketergantungan zat pada perempuan yang mengalami gender violence yang tentunya akarnya adalah gender inequity itu juga hampir 2 kali lipat. Jadi memang ada hubungan yang jelas dan sudah
berbasis bukti ya kalau kita bilang, antara gender inequity ini dengan kesehatan secara umum maupun dengan kesehatan mental seperti itu. Ini memang hal yang praktis ya dan penting ya. Tadi mungkin sebelum melanjutkan saya juga mau menggarisbawahi ada satu lagi golongan yang mungkin belum teradres tadi dari jawaban-jawaban saya ya, yaitu kita juga perlu memperhatikan populasi yang kita sebut gender diverse atau yang mungkin tidak disebut sebagai cisgender, atau mungkin yang lebih sering didengar di media adalah LGBTQ, karena mereka juga sering mengalami gender inequity dalam bentuk stigma dan diskriminasi ya. Nah, ini berkaitan juga dengan jawaban untuk pertanyaan terakhir ini, bagaimana kita menanggapi dan respons terhadap kebutuhan teman atau keluarga atau kenalan kita yang mengalami gender inequity gitu ya. Tentu banyak hal akan berkaitan dengan masalah yang dihadapi kasus per kasus seperti itu, karena tentu ada kasus yang berat, ada kasus yang ringan gitu ya, atau memang dalam banyak kasus juga gender inequity itu seperti yang tadi disampaikan oleh pembicara pertama, itu terjadi secara struktural, jadi kita tidak merasakan. Tapi kalau kita menganalisisnya secara research, secara kebijakan, itu baru kita melihat polanya. Oh, ada dampak dari ketidakadilan secara struktur, secara policy, dan itu adalah bagian dari kita mungkin yang belajar, yang bergerak sebagai praktisi maupun akademisi, kita menyuarakan hal itu. Namun bagaimana dengan yang tadi ya, kalau ada rekan kita mengalami gender inequity, katakanlah dalam bentuk violence gitu ya. Violence mungkin tidak harus secara fisik, tapi secara verbal atau perlakuan yang diskriminatori seperti itu. Tentu kita bisa merujuk pada beberapa prinsip, misalnya psychological first aid ya. Kita bisa pertama-tama listen terlebih dahulu. Kita memberikan ruang bagi kenalan atau rekan kita untuk menyampaikan apa yang menjadi persoalan yang dia alami. Kemudian kita look, yang kedua, kita memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan praktis dia pada saat itu. Dan ketiga adalah link. Kita menghubungkan rekan, kenalan atau keluarga kita ini kepada pihak-pihak yang bisa membantunya sekiranya, karena masing-masing kita mungkin punya kapasitas yang berbeda dalam memberi bantuan ya, seperti itu. Dan mungkin catatan juga, karena di sini banyak dari kita yang akan menjadi praktisi atau profesional, maka kita sebagai praktisi dan profesional juga bisa memberikan layanan yang ramah gender atau yang bahkan affirming gender seperti itu, dengan berbagai contoh nyata. Misalnya cara kita memanggil klien kita tanya dulu dia nyamannya dipanggil dengan sebutan apa, dan bagaimana sikap kita ketika menangani klien kita yang mungkin dia bukan gender majority, dia gender minority gitu. Mungkin hal-hal praktis seperti itu yang bisa saya sharingkan dalam konteks kesempatan ini. Apakah kamu bisa untuk mengambil langkah pertama dalam mengusahakan kesetaraan gender ini? Sanggup. 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 Kalau begitu, tunggu apa lagi? Woman can do anything man can do.